Shalom semua. Shalom. Halo. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kak Jo. Baik, kita akan melanjutkan dengan tema yang diberikan masih sama, loyalitas kepada pemimpin. Minggu lalu, waktu yang terakhir saya sampaikan, saya janji kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan bukakan lebih dalam lagi ya. Oke, saya akan lanjutkan. Sebelumnya kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 17. Saya percaya semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing. Ibrani 13 ayat 17. Ini menjadi dasar kebenaran firman Tuhan buat kita melangkah. Halo, shalom Ibu Siwu. Baik. Ibrani 13 ayat 17 berkata demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin, demikian firman Tuhan. Judul kita adalah, tema kita adalah loyalitas kepada pemimpin. Secara teori, memang ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, di bawah dalam sebuah kepemimpinan. Kita berada dalam kepemimpinan, baik itu di rumah tangga, di bawah kepemimpinan kepala rumah tangga, baik kita di dalam pekerjaan, di bawah kepemimpinan orang-orang di atas kita, dan di dalam pelayanan. Ya, ini harus menjadi wajib buat kita loyal terhadap pemimpin. Itu yang seharusnya seperti itu. Tapi realitanya, kenyataannya yang terjadi, sulit untuk memiliki loyalitas kepada pemimpin. Banyak faktor, banyak hal, kita tidak bisa pungkiri hal-hal itu masih terjadi. Bahkan buat setiap para pemimpin juga. Karena seorang pemimpin pasti ada di bawah kepemimpinan. Jadi bagi seorang pemimpin yang di bawah kepemimpinan, juga itu sangat sulit untuk bisa memiliki loyalitas kepada pemimpin. Nah, hari ini Tuhan mau bawa kita untuk mau cari tahu apa sih sebabnya kita sulit untuk punya sikap loyal, setia, taat, tunduk kepada pemimpin. Apa sih masalahnya? Kemarin saya sudah sempat singgung, tetapi hari ini saya akan kembali singgung. Kira-kira mengapa kita sulit untuk bisa loyal kepada pemimpin? Kalau pertanyaannya begini, saya tahu jawaban saudara akan seperti ini. Ya, karena pemimpinnya nggak bisa jadi teladan. Kenapa kita sulit untuk bisa loyal kepada pemimpin? Karena pemimpinnya nggak jadi contoh. Kenapa kita sulit untuk bisa loyal kepada pemimpin? Karena pemimpin tidak bisa mensejahterakan. Nah, mungkin itu gambarannya ya. Ketika saya bertanya, kenapa kita sulit loyal kepada pemimpin? Mungkin jawabannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bukan mau cari kambing hitam siapa yang salah. Hari ini kita bukan mau menyalahkan pemimpin. Tugas kita ketika kita berada di bawah sebuah kepemimpinan, kita wajib harus taat, tunduk, loyal, setia. Itu udah harga mati, saudara. Bagaimana kita berada di dalam sebuah kepemimpinan rumah tangga? Kita bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tunduk, tetap menghormati. Bagaimana kita juga punya tetap sikap loyal dan setia. Di dalam pekerjaan sama, di dalam pelayanan apalagi. Tapi hari ini, kalau kita mau jujur, saya percaya mungkin di antara kita ketika dengar pertanyaan seperti itu, kita akan berkata seperti ini, ya, iyalah karena pemimpin selalu benar. Tapi hari ini Tuhan mau bawa kita lebih kepada diri kita. Coba kita koreksi, coba kita renungkan. Coba kita kembali pusatkan perhatian itu bukan kepada pemimpin, tapi yuk kepada diri kita sekarang. Saudara tahukah saudara ketika kita berkata, iyalah pemimpinnya nggak tahu, harusnya kan begini cara yang benar. Iyalah pemimpinnya nggak punya pengalaman, saya jauh berpengalaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah ketika kita berkata, waktu kita berkata bahwa kita merasa lebih pintar dari pemimpin, bahwa kita merasa bahwa kita lebih benar dari pemimpin,
Bahkan kita merasa lebih punya kuasa, tanda kutip maaf, lebih kaya dari pemimpin. Karena banyak kali di antara kita juga yang masuk dalam dunia pekerjaan, kita hidup dalam, mohon maaf, keluarga yang mampu, kemudian dalam pekerjaan, kita punya pemimpin yang mungkin secara ekonomi jauh di bawah daripada kita. Dan karena itu juga kita bisa memberontak. Jiwa kita berontak, kenapa? Ya seharusnya kita kan punya kuasa gitu, karena selama ini mungkin di luar dari pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari kita merasa dijadikan seorang raja. Ya, bahkan merasa lebih berpengalaman. Padahal kita berada di dalam sebuah kepemimpinan, sesungguhnya itu sebuah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Tapi kita merasa bahwa kita kan jauh lebih pengalaman, pemimpin kita jauh, umur aja saya masih lebih tua daripada pemimpin saya. Kerap kali kita berkata seperti itu. Bahkan ada di antara kita yang nggak mau diatur sama pemimpin karena jauh lebih tahu, jauh lebih pinter, jauh lebih bisa. Kerap kali bahkan kita yang berada di bawah ingin lebih menonjol dari pemimpin kita. Coba saudara renungkan, benar nggak apa yang saya katakan tadi? Ya, bahkan lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Kita paling sulit mendengarkan perintah atasan, perintah pemimpin, tapi kita mau apa yang kita mau didengar dan dilakukan. Coba kita renungkan hari ini. Kasih saya satu kalimat kata yang tepat dari semua yang saya gambarkan itu merujuk kepada satu kata apa? Boleh jawab? Bapak Ibu Saudara? Kesombongan. Yes, betul sekali. Kesombongan. Karena ini adalah akar dari ketidaktaatan. Akar dari ketidakloyalitasan kita. Keangkuhan, kesombongan, kecongkakan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari ini saya berikan judul loyalitas kepada pemimpin dihancurkan oleh kecongkakan. Loyalitas kepada pemimpin dihancurkan oleh kecongkakan. Ini yang sesungguhnya membuat kita sulit untuk tunduk kepada pemimpin. Karena tanpa kita sadari ada kesombongan di dalam hidup kita. Keegoisan betul sekali. Sebab apa firman Tuhan berkata Allah itu menentang orang-orang congkak. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau udah kata menentang, saudara hati-hati. Kalau Allah sudah berkata menentang, hati-hati saudara. Jangan main-main dengan kata itu. Jangan main-main dengan kesombongan. Karena ini artinya penting bagi Tuhan. Saudara, bahkan kalau kita mau sadari, kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, tinggi hati merupakan dosa yang paling tertua yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Saudara tahu ya, historinya tentang Lucifer ya. Bagaimana dia ingin serupa, dia ingin melebihi, tadi saya bilang ya, melebihi dari pemimpin, pengen menonjol dari pemimpin. Itu salah satu karakternya. Bagaimana ketidaktundukan itu sudah jauh lama sudah dilakukan. Bahkan menjadi dosa yang tertua kesombongan ini. Dan saudara yang kekasih, bukan cuma sekedar Tuhan menentang, tetapi sesungguhnya kesombongan adalah kekejian. Bayangkan, ini lebih daripada kejahatan, keji di mata Tuhan, saudara. Hati-hati dengan dosa kesombongan ini. Tanpa kita sadari ada benih-benih kesombongan yang masih ada tinggal dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 6 ayat 16-17. Boleh bantu saya baca Amsal 6 ayat 16-17. Amsal 6 ayat 16-17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Amin. Amin. Saya nggak perpanjang ke ayat yang ke-18 karena sebenarnya intinya yang paling pertama, coba kita lihat apa? Mata sombong, saudara.
Ya, 7 perkara kekejian bagi Tuhan. Yang pertama, mata sombong. Tahukah saudara, ketika kita berada di bawah sebuah kepemimpinan, ketika apa yang kita inginkan tidak dipenuhi, apa yang kita mau tidak dilaksanakan, apa yang mungkin teguran-teguran itu begitu menyakitkan hati kita, tahukah tanpa kita sadari kita sudah menatap dengan sombong? Tanpa kita sadari kita sudah mengeluarkan respon body language kita yang tidak suka dengan dimulai dari mata kita. Nah, firman Tuhan ini clear, jelas, bahwa sebenarnya mata sombong ya artinya secara keseluruhan hidup kita, respon kita yang sombong itu keji di mata Tuhan. Diteguhkan lagi dalam Amsal 16 ayat 5. Hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan tinggi hati, bukan cuma sekedar keji buat Tuhan, tapi silahkan dibaca. Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5, demikian firman Tuhan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amin. Amin, makasih. Lihat bagaimana bukan cuma sekedar kekejian buat Tuhan, tapi ada punishment, ada ganjaran dari sikap tinggi hati setiap kita. Akan ada hukuman, dan Tuhan bilang hati-hati, nggak akan luput dari hukuman. Sangat menakutkan sekali dosa ini. Tahukah saudara bahwa sebenarnya kesombongan ini ada akarnya, saudara. Kesombongan bukan muncul begitu saja dalam diri kita, tetapi kesombongan ini ada akarnya yang membuat kita jadi sombong. Kira-kira apa, saudara? Boleh bantu saya jawab? Apa akar dari kesombongan kita? Iri hati, ya. Apalagi? Benar, tetapi kurang tepat. Satu lagi boleh bantu saya? Kesombongan itu artinya semua memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Semuanya buat kita. Kesombongan itu hanya mikirin diri sendiri, saudara. Memusatkan perhatian kepada diri sendiri sesungguhnya kesombongan itu. Jadi akar dari kesombongan adalah tinggi hati. Tinggi hati, iya, tapi kurang tepat. Lebih tepatnya adalah egosentris. Mementingkan diri sendiri, berpusat pada diri sendiri. Semuanya mikirin diri sendiri, saudara. Waktu tadi saya bilang, nggak mau ditegur sama pemimpin. Firman Tuhan berkata itu sebenarnya kita sedang memikirkan diri sendiri. Kita merasa lebih pintar dari pemimpin, itu kita lagi memikirkan diri sendiri, nggak mau ditegur. Itu lagi memikirkan diri sendiri. Jadi dasar akar daripada kesombongan adalah egosentris. Nah, ini luar biasa, ternyata egosentris ini ada di dalam diri setiap kita. Dan kita akan dibawa Tuhan lebih dalam lagi. Nah, sebelumnya kebenaran firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 saya bacakan saja. Perbuatan daging, garis bawahi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, dengar baik, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati, saudara, ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita jauh daripada kehidupan yang kekal. Ketika kita mementingkan diri sendiri, sesungguhnya kita sedang membuat daging, memberi makan daging kita, mengenyangkan daging kita dan bukan roh kita. Dan ini yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Hati-hati, saudara. Mementingkan diri sendiri itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Diteguhkan lagi di dalam Roma 2 ayat 6 sampai 8. Roma 2 ayat 6 sampai 8. Sudah dapat? Roma 2 ayat 6 sampai 8. Roma 2 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Mas Arci. Dikatakan begini, ia ini Tuhan ya, ia akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya, yaitu apa? Hidup yang kekal. Dia akan membalasnya dengan kehidupan yang kekal. Ketika mereka dengan tekun berbuat baik. Waktu kita tekun berbuat baik, mencari kemuliaan Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan, dan kehormatan, dan ketidakbinasaan. Maka upah kita adalah kehidupan yang kekal. Tetapi, dengar baik, murka dan geram kepada siapa? Mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran. Melainkan taat kepada kelaliman. Hati-hati saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan geram, murka kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Lihat bagaimana ini ternyata dari kesombongan yang tanpa kita sadari ada keegoisan. Ada hal-hal yang mementingkan diri kita sendiri yang tanpa kita sadar, itu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Membawa kita kepada dosa yang paling keji di mata Tuhan, yaitu kesombongan. Tahukah saudara, ego ini sesungguhnya dimulai dari mana? Ego ini dimulai dari luka hati, saudara. Saya mau katakan dengan jelas, ego dalam hidup kita dimulai, akar permasalahannya dimulai dari luka hati, saudara. Luka hati ini yang membuat kita nggak bisa tunduk kepada pemimpin. Luka hati ini yang membuat kita nggak bisa loyal, nggak bisa setia kepada pemimpin. Tanpa kita sadari, sedalam ini Tuhan mau buka. Dan itu karena luka hati membuat kita jadi ego. Dari ego kita membuat kita jadi sombong, tinggi hati. Dimulai dari apa? Luka hati. Pertanyaannya, bagaimana luka hati? Bagaimana kok kita bisa luka hati dan menghasilkan keegoisan? Bapak Ibu Saudara, nggak kebetulan bahwa di bulan yang pertama Tuhan bicara tentang keluarga. Dan hari ini, luka hati ini dimulai dari mana? Keluarga, saudara. Luka hati dimulai dari keluarga. Bagaimana luka hati akan keegoisan ini dimulai dari keluarga. Saya catat ada 3 hal yang mendorong sakit hati ini, luka batin ini, akar kepahitan ini terjadi. Yang pertama karena kasih sayang berlebihan. Aneh ya, kasih sayang berlebihan tapi bisa menjadi luka. Ketika kita gambarkan seperti ini, seorang anak dalam sebuah keluarga yang mampu, ketika apa saja yang dia perlukan, dia butuhkan, diberikan sama orang tuanya. Bahkan 1 kali pun tidak pernah keluar amarah dari orang tuanya. Semuanya diberikan. Nggak ada kata tidak buat orang tuanya. Apa yang anaknya mau diberikan. Sampai sekali waktu ini anak berjumpa, ini melalui kesaksian ya. Sekali waktu ini anak main ke rumah temannya, pulang sekolah, dia berjumpa dengan orang tua temannya, kemudian temannya ini melakukan sebuah kesalahan. Dan akhirnya orang tua menegur, menasehati. Saudara tahu apa yang anak yang punya keluarga mampu yang selalu diberikan segala sesuatu ini bertanya, kok kamu enak banget sih? Kok orang tuamu bisa nasehatin kamu seperti itu? Kok orang tuamu bisa ngajarin kamu seperti itu? Aku enggak loh. Bayangin, ini udah diberikan segala sesuatu, tapi ada anak buat mereka. Ini kepahitan, ini luka. Kenapa? Mereka nggak diajar tentang kebenaran. Mereka nggak diajar tentang nasihat-nasihat yang baik tentang kehidupan. Itu aja bisa membuat luka. Artinya apa? Kasih sayang udah berlebihan aja bisa membuat luka seseorang, saudara. Dan itu berujung kepada egosentris dan kesombongan. Yang pertama, kasih sayang berlebihan itu membuat luka hati. Yang kedua, jelas kebalikan dari kasih sayang yang berlebihan. Artinya kekurangan kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, ternyata kekurangan kasih sayang itu membuat luka hati. Saya gambarkan mungkin dalam sebuah keluarga ini keluarga yang ya pas-pasan, kurang mampu. Kenapa? Karena seluruh keluarganya, orang tuanya khususnya, sibuk mencari nafkah keluar rumah. Kemudian sang anak kekurangan kasih sayang, dia hanya cuma bisa di rumah.
Dia hanya urusin rumah tangga. Atau sebaliknya, si anak ketika mau berangkat sekolah, papa mama anter, kasih sarapan, sampai di sekolah pulang, lihat papa mama sudah nggak ada. Udah mau tidur, papa mama pulang, ya udah nggak ada komunikasi, dan terus berlangsung berhari-hari, berbulan, bertahun, dan seterusnya. Sehingga anak ini kekurangan kasih sayang, tanpa dia sadari dia sedang belajar, saudara. Yang apa yang dia pelajari? Keegoisan orang tuanya. Ketika orang tuanya sibuk mencari nafkah, tidak punya waktu sedikit pun untuk mengajar sang anak. Tidak memiliki waktu untuk berbagi kasih, mengajarkan sesuatu, menasehatkan sesuatu. Bersama-sama mungkin ya hanya duduk minum kopi sama-sama di meja makan, bercerita, tanya kabar. Ya mungkin memang itu semua tuntutan pekerjaan. Tetapi minta Tuhan untuk kita bisa bagi waktu yang tepat. Supaya anak-anak kita ini bisa mengalami kasih sayang yang sepenuhnya. Nah, kekurangan kasih sayang akan membawa anak ini luka hati. Kenapa? Dia nggak dapat kasih sayang yang sesungguhnya. Sehingga dia cuma lihat adalah keegoisan orang tua. Cari uang, cari uang, cari uang. Sehingga lupa akan kebutuhan sang anak. Ini yang akan membawa seorang anak ini menjadi egosentris dan ada benih kesombongan di dalamnya. Dan yang ketiga, ini yang paling unik, saudara. Ini adalah kombinasi antara kelebihan kasih sayang dan kekurangan kasih sayang dalam satu keluarga. Saya mau gambarkan ini keluarga yang sangat-sangat mampu. Di sini dalam keluarga ini kasih sayang diberikan secara berlebihan. Tetapi juga di dalam keluarga ini memiliki kekurangan kasih sayang. Kenapa? Karena orang tua di sini mungkin sibuk dengan bisnis dan usahanya. Dia terus mencari uang. Sampai yang dia pikirkan, cara dia mengungkapkan kasih sayangnya hanya memberikan uangnya kepada anaknya. Apapun yang diperlukan anaknya selalu diberikan. Itu tanda menurut orang ini adalah itu tanda kasih sayangnya. Padahal sesungguhnya anak membutuhkan kehadiran orang tua untuk memberikan nasihat, untuk mendengarkan cerita keluh kesah. Di sanalah luka hati terjadi ketika anak tidak mendapatkan itu. Kasih sayang berlebihan dia dapat, tetapi kekurangan kasih sayang sesungguhnya karena tidak ada kehadiran orang tua. Bapak Ibu Saudara, ini yang membawa, tiga hal ini akan membawa luka hati yang akan membawa kita kepada egosentris dan berujung kepada keegoisan, kepada kesombongan. Jadi inilah akar permasalahannya, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kenapa ini semua harus dibukakan? Saya mau kasih tahu sesungguhnya hari ini Tuhan ingin memulihkan luka hati saudara dan saya. Saya percaya setiap kita pasti punya luka hati. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau berkata, Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tahu luka hati saudara dan saya. Dia rindu saudara bisa berada di dalam kepemimpinan yang takut Tuhan. Saudara bisa dalam kepemimpinan yang tunduk, taat, dan setia. Dia sayang sama saudara dan saya. Karena apa? Dia tahu hati kita ini berharga di mata Tuhan. Hati kita ini penting karena hati itu kehidupan. Firman Tuhan berkata karena hati adalah sumber kehidupan. Kalau sumber kehidupannya ini rusak, sumber kehidupannya itu luka, sumber kehidupannya busuk, maka itu akan membawa kita kepada kematian, kebinasaan. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan bilang, jaga hatimu dengan waspada, berjaga-jaga dengan waspada. Supaya jangan sampai ada luka di hatimu. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan, firman Tuhan berkata. Jadi hari ini Tuhan mau jaga hati kita. Kita udah tahu kebenaran hari ini, hari ini Tuhan mau pulihkan hati kita. Karena Tuhan mau bawa kita untuk kita bisa berada di dalam kepemimpinan, punya kerendahan hati, punya penundukan diri, punya kesetiaan. Karena ini menjadi dasar permasalahannya sebenarnya. Ada luka hati yang tanpa kita sadari, yang kita bawa selama ini. Mungkin kelihatannya saudara baik-baik saja hari ini. Tapi luka itu seperti saudara pakai celana panjang, tetapi di dalam celana saudara ada luka yang begitu membusuk. Maka ketika tersentuh apapun luka itu, saudara akan berteriak dan memberontak. Itulah kenapa saudara tidak bisa tunduk. Kenapa? Karena luka itu belum selesai. Luka itu masih belum pulih.
Maka ketika tersentuh sedikit dengan kata-kata yang kasar, dengan respon sikap yang tidak mengenakan hati, itu akan langsung membuat diri kita menjadi memberontak. Karena ada yang sesuatu yang belum selesai, ada luka yang belum selesai, luka yang belum sembuh, saudara. Hari ini Tuhan membawa kita dalam pemulihan hati, supaya kita bisa punya pendudukan diri sepenuhnya. Kita nggak lagi ngomongin orang di belakang. Kita berjalan dalam kesetiaan. Mau seburuk apapun pemimpin kita, itu nggak jadi masalah. Karena kita punya hati yang bersih. Kita punya hati yang baru. Selain itu, karena hidup dengan luka hati atau hidup dalam kepahitan tidak akan membawa kita fokus kepada Tuhan. Sehingga kita nggak bisa all out sama Tuhan. Kita nggak bisa, seperti ada selubung yang menutupi kita. Sehingga kita nggak bisa mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Karena ada luka hati yang belum selesai. Berapa kali kita sering jatuh, udah berdoa minta Tuhan tolong berikan saya penguasaan diri supaya saya nggak marah-marah, tapi masih marah-marah karena ada luka hati yang belum selesai. Saya masih suka baper, Tuhan, kenapa ya setiap atasan ngomong sedikit begini saya selalu baper, karena ada luka hati yang belum sembuh. Dan Tuhan mau pulihkan malam hari ini, Bapak Saudara. Jadi bukan cuma sekedar ya bagaimana supaya kita bisa tunduk kepada pemimpin, ya udah miliki kerendahan hati. Enggak sesimpel itu, tetapi sesungguhnya ada masalah yang lebih dalam yang harus diselesaikan hari ini, ada luka hati. Ada akar-akar kepahitan yang masih kita bawa. Yang tanpa kita sadari, kita tutupi kelihatannya baik-baik saja, tetapi itu sedang menjadi borok dalam hidup kita yang akan bisa membawa kita kepada kebinasaan. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana caranya kita bisa memulihkan luka hati? Bapak Ibu Saudara, saya catat di sini. Yang pertama, jangan keraskan hati, Bapak Ibu Saudara. Kita udah dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Semua sudah dibukakan, disingkapkan, jangan keraskan hati lagi. Mari pegang janji Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita di titik menyerah, Saudara. Bukan pasrah, tapi kita di titik menyerah, artinya kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Segala luka-luka batin kita, sakit hati kita, akar-akar kepahitan kita, serahkan semua sama Tuhan. Angkat tanganmu. Ini waktunya engkau menyerah. Dan rendahkan hatimu. Satu hal lagi, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkanmu. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini janji Tuhan, makanya saya bilang pegang janji Tuhan. Jangan keraskan hati, pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan akan berikan kita hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan tubuhmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan mau supaya kita punya kelembutan hati. Tuhan nggak mau kita keraskan hati lagi. Karena Tuhan janji, Tuhan akan berikan hati kita yang baru. Kalau mungkin saat ini kita ngerasa, hati saya tuh udah hancur lebur. Saya tuh udah, ya di dalam keluarga, masa lalu saya, bagaimana, semuanya. Itu luka yang belum selesai itu udah jadikan hati saya tuh hancur. Udahlah, saya nggak mungkin bisa sembuh. Saudara, pegang janji Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Dan roh yang baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan hatimu hati yang taat. Taat untuk apa? Taat untuk melakukan kebenaran yang sudah dibukakan hari ini. Kalau hari ini Tuhan sudah bukakan kebenaran, mari pegang janji Tuhan, dan mari kita taat melakukan apa yang firman Tuhan sudah nyatakan malam hari ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jangan keraskan hati, pegang janji Tuhan. Yang kedua, akui dosa dan pelanggaran kita. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, akui dosa dan pelanggaran kita. Pertanyaannya, tapi kan yang salah bukan kita. Kita ini kan korban. Kita bisa jadi seperti ini karena korban dari mungkin orang tua kita. Saya cuma mau katakan satu kalimat, Bapak Ibu Saudara. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita mau belajar terbuka, kita mau buka-bukaan sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan pulihkan kita malam hari ini. Oleh sebab itu, saudara harus akui bahwa selama ini saudara sudah sombong. Mari akui di hadapan Tuhan atas kesombongan, keangkuhan yang tanpa saudara sadari, saudara lakukan. Mari tunduk
mulai tunduk kepada pemimpin. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini firman yang sering selalu saya utarakan. Karena memang hidup kita tuh nggak jauh dari dosa, nggak jauh dari pelanggaran. Oleh sebab itu kita harus mengaku, sering-sering mengaku di hadapan Tuhan. Jangan tinggi hati lagi, jangan merasa bahwa diri kita nih nggak sombong, tapi kita masih belum bisa menerima pemimpin. Kita masih ngomongin pemimpin di belakang. Kita masih memberontak sama pemimpin. Saudara, mari kita rendahkan hati. Mari kita akui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni segala, bukan setengah, segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bukan hanya mengakui bahwa kita sudah sombong, tetapi mari kita akui juga kalau selama ini kita sudah pendam kepahitan. Mungkin kebenaran sudah pernah saudara dengar beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu tentang hal ini. Tapi saudara tetap tutup telinga, tutup mata. Saudara nggak mau pedulikan itu. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, ayo akui bahwa saudara sudah memendam kepahitan, kegeraman selama ini, kemarahan selama ini. Dan Tuhan mau buang itu, saudara. Hari ini Tuhan mau buang itu. Segala kegeraman saudara, kepahitan saudara, kemarahan saudara, buang hari ini. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan yang bilang suruh buang, saudara. Hari ini ayo ambil keputusan, buang semuanya itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan kita. Dan yang ketiga, mari lepaskan pengampunan. Yang pertama, jangan keraskan hati, pegang janji Tuhan. Yang kedua, akui dosa dan pelanggaran kita. Yang ketiga, lepaskan pengampunan. Saudara, kalau kita mau diampuni Tuhan, kita harus lepaskan pengampunan. Firman Tuhan berkata Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingat saudara, kita ini manusia berdosa. Tuhan udah ngampuni kita. Masa kita nggak mau mengampuni sesama kita? Kita nggak mau mengampuni mungkin orang-orang terdekat di antara kita. Hari ini ambil keputusan, saudara, mulai lepaskan pengampunan. Bereskan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan berikutnya, stop menghakimi orang lain. Stop menghukum orang lain dengan omongan kita, dengan perbuatan, dengan cara kita menjauhi mereka. Stop, saudara. Karena Tuhan mau mengampuni saudara. Oleh sebab itu, jangan lagi menghakimi. Jangan lagi menghukum orang lain dengan sikap dan perbuatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 37. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Amin, saudara. Lepaskan pengampunan. Hari ini apapun yang ada dalam pikiran saudara, yang Tuhan ingatkan, luka-luka hati saudara, ayo, Tuhan mau sembuhkan. Memang rasanya sakit, saudara, waktu saudara dengar kebenaran ini. Saudara dibawa ke masa lalu, di mana saudara bisa bayangkan bagaimana situasi yang mencekam, yang sakit, saudara rasakan di dada. Ya, memang Tuhan caranya menyembuhkan harus dengan cara ini. Saudara sakit, ada luka, saudara mau kasih obat, sakit kan waktu dikasih obat. Ya, itu cara Tuhan. Nggak nggak mau, suka nggak suka, obat ini akan membuat kita sakit di awal, tapi berkelanjutan akan semakin pulih, semakin pulih, semakin pulih. Ambil keputusan hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita punya hati yang murni, bukan hati yang luka. Tuhan rindu kita punya hati yang suci. Firman Tuhan berkata, kenapa kita harus punya hati yang suci? Matius 5 ayat 8, Saudara. Boleh bantu saya baca Matius 5 ayat 8? Matius pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Haleluya, terima kasih Bu Yeti. Luar biasa.
Tuhan mau kita punya hati yang suci, nggak lagi memendam kesalahan, nggak lagi memendam kemarahan, tidak lagi memendam kegeraman. Karena Tuhan mau bawa kita di dalam sebuah proses, dalam sebuah otoritas. Tuhan, kita akan semakin dibentuk ketika kita berada dalam sebuah otoritas, baik dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, maupun di dalam pelayanan. Karena sesungguhnya sebagai orang percaya juga kita sedang berada dalam otoritas Tuhan. Ini cara kita bagaimana penundukan itu dimulai dari kita tahu sadar diri siapa kita. Oleh sebab itu kita harus mulai ini, pemulihan ini harus dimulai dari sekarang. Buat di dalam keluarga, kalau mari ingat masih masa-masa lalu, ayo kita ambil pemberesan. Yang kedua, buat para orang tua, hari ini menjadi teguran juga buat kita. Mari ambil komitmen. Ya, mari kita memberi kasih sayang yang sepenuhnya buat anak-anak kita. Supaya mereka nggak timbul akar kepahitan yang membuat mereka punya luka. Yang akhirnya membawa mereka kepada egoisme dan berujung kepada kesombongan. Hari ini kebenaran dinyatakan. Kita sebagai orang tua kadang-kadang kita suka lupa diri. Kita suka kurang penguasaan diri. Saya juga sama. Tapi hari ini kebenaran buat saya juga. Ini pelajaran buat saya juga bagaimana sebagai orang tua. Saya harus lebih baik daripada orang tua saya sebelumnya. Karena kebenaran ini sudah dinyatakan. Mari kita kasihi keluarga kita, khususnya anak-anak. Bapak-bapak kembali kepada anak-anak, anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Ini bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, hari ini kita ambil keputusan yang terbaik. Kita tahu kebenaran hari ini. Kesombongan itu dimulai dari akar-akar kepahitan. Kesombongan itu dimulai dari luka-luka yang belum sembuh. Hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara. Kuncinya apa saudara? Jangan keraskan hati. Pegang janji Tuhan. Kedua, akui dosa dan pelanggaran kita. Kalau saudara sombong, akui kesombongan tanpa saudara-saudari. Selama ini mungkin memendam kepahitan, ayo akui dosa pelanggaran kita. Dan yang ketiga, lepaskan pengampunan. Waktu kita lepaskan pengampunan, Tuhan akan ampuni hidup kita. Hidup kita dipulihkan. Luka kita hari demi hari akan dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ayat Ibrani 13 ayat 17 dalam terjemahan yang lain, BMIK. Di BMIK berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 17, ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab, saya perhatikan kata ini, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Mereka selalu memperhatikan jiwa. Lihat, pemimpin kita, Bapak Saudara, saya mau kasih tahu, firman ini bicara tentang pemimpin rohani ya. Jadi kalau saya bahas ini, berarti kita sedang bicara tentang siapa pemimpin rohani kita. Mereka selalu memperhatikan jiwamu. Para pemimpin rohani kita, mereka sedang memperhatikan jiwa kita. Dan mereka nih yang luar biasa, harus bertanggung jawab kepada Allah. Ini luar biasa BMIK ini. Dia kasih pemaparan yang luar biasa. Seorang pemimpin bukan cuman mengatur kita, tetapi dia memperhatikan kita, hidup kita didoakan, hidup kita dituntun, diarahkan. Yang luar biasa, pemimpin bertanggung jawab, bukan kepada kita, tetapi kepada Allah. Karena kita di jiwa-jiwa yang sedang dipimpin, domba-domba. Jadi para pemimpin itu harus bertanggung jawab. Katanya di sini harus bertanggung jawab kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi hormati pemimpin-pemimpin kita, pemimpin rohani kita, hormati. Seberapapun kurangnya pemimpin rohani kita, hormati karena mereka memperhatikan dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah. Selanjutnya, kalau kalian taat kepada mereka di sini pemimpin-pemimpin, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Luar biasa ya. Firman Tuhan ini, kalau kita nih taat, kita tunduk, kita loyal kepada pemimpin, mereka, para pemimpin rohani, akan bekerja dengan senang hati. Dengan sukacita mereka bekerja melayani Tuhan, bekerja bagaimana mendoakan kita, bekerja terus bagaimana supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, yang sedih di sini, kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati. Artinya apa? Kalau kita nggak tunduk, kita nggak setia, kita nggak loyal, maka mereka akan bersedih hati. Dan dampaknya kemana? Ke kita, saudara. Waktu mereka sedih hati, dampaknya kepada ke kita. Dan itu tidak menguntungkan kalian, tidak menguntungkan saudara dan saya.
Mari pegang janji firman Tuhan hari ini. Hormati pemimpin-pemimpinmu, pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin di dalam kerohanian, di dalam gereja, dan yang paling utama, pemimpin buat setiap kita, raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan malam hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.